Iya, silakan masuk. Selamat siang, Mbak. Iya, siang, silakan duduk. Terima kasih. Iya, ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, nama saya Melati. Saya di sini untuk berkonsultasi kepada ahli gizi mengenai masalah kesehatan yang saya alami. Iya, baik. Kamu nanti sebelumnya saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Syifa Waida, saya selaku ahli gizi di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Nah, sebentar saya siapkan dulu ya Kak untuk formulirnya. Baik. Oh iya Kak, tadi Kakak kesini itu naik apa ya Kak? Oh, saya kesini menggunakan ojek online, Mbak. Oh, ojek online. Kira-kira dari jarak dari rumah Kakak kesini itu jauh atau bagaimana Kak? Untuk jarak tempuhnya sekitar 30 menit, Mbak, dari rumah saya. 30 menit. Oh, cukup lumayan ya, lumayan agak lama. Iya. Baik Kak, di sini saya akan menanyakan data terlebih dahulu ya Kak terkait data personal Kakak. Untuk nama lengkapnya siapa Kak? Nama saya Melati Nurjana. Nurjana. Untuk usianya Kak? Saya berusia 22 tahun, Mbak. 22 tahun. Untuk sekarang Kakak sedang kuliah atau bekerja? Saya saat ini sedang kuliah. Kuliah. Udah semester berapa Kak? Saya semester 7, Mbak. Semester 7. Oh, berarti udah semester akhir ya kayak udah menuju skripsi gitu ya. Oke. Saya boleh tahu tadi Kakak sempat bilang berkonsultasi terkait permasalahan kesehatan Kakak alami. Kalau boleh tahu apa diagnosisnya Kak atau permasalahannya? Saya sempat periksa ke klinik dan saya didiagnosis mengalami GERD. Oke, atau asam lambung gitu ya Kak ya. Betul. Ya Kak, untuk selanjutnya saya akan menanyakan terkait data antropometri, yaitu tinggi badan dan berat badan. Apakah Kakak masih ingat? Ya, saya masih ingat. Badan? Iya, bisa disebutkan Kak tinggi badannya berapa? Tinggi badan saya 168 cm. 168, kemudian berat badannya? Untuk berat badan 55. 55. Oke, sebentar ya Kak, saya hitung terlebih dahulu untuk IMT-nya. Ini sudah saya hitung dekat IMT-nya dan ternyata untuk IMT dari Kak Melati ini termasuk dalam kategori normal ya Kak. Jadi status gizinya tidak berlebih dan tidak kurang juga. Untuk selanjutnya saya akan bertanya terkait ini ya Kak. Tadi kan Kakak sempat memberitahu bahwa permasalahan kesehatan Kakak ini adalah GERD ya atau asam lambung. Sebelumnya apakah Kakak sudah mengetahui apa itu GERD? Oh, yang saya tahu kalau GERD itu berhubungan dengan asam lambung. Jadi sekarang saya jelaskan sedikit dulu ya Kak terkait penyakit GERD itu seperti apa. Penyakit GERD ini kan singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Nah, GERD ini merupakan suatu keadaan patologis di mana cairan asam lambung mengalami reflux sehingga masuk ke dalam esofagus dan menyebabkan beberapa gejala. Nah, biasanya gejalanya ini bisa berupa mual, kemudian muntah, ya kan, atau bahkan sampai anoreksia ya atau tidak nafsu makan seperti itu. Nah, terkait anatomi dari lambung ini sebenarnya di antara lambung dengan esofagus ini tuh sebenarnya ada katup ya Kak, ada katup yang biasa disebut lower esophagus sphincter. Nah, biasanya pada keadaan ataupun kondisi yang normal, katup ini akan otomatis terbuka apabila ada makanan ataupun minuman yang akan masuk menuju ke lambung. Dan ketika makanan ataupun minuman tersebut sudah masuk ke lambung, itu katup tersebut tuh akan menutup dengan otomatis. Nah, tapi pada kondisi seseorang yang menderita GERD, katup tersebut itu tidak bisa menjalankan fungsinya dengan semestinya gitu. Jadi ketika pada penderita GERD itu katup tersebut itu tidak dapat menutup dengan sempurna. Nah, sehingga akan menyebabkan makanan yang tadi sudah masuk dalam lambung itu kemungkinan dapat kembali naik ke atas ke esofagus. Nah, akibatnya terjadilah GERD atau asam lambung. Nah, yang menyebabkan beberapa gejala seperti mual, muntah, kemudian anoreksia. Nah, dari beberapa gejala yang tadi saya sebutkan, apakah dari Kak Melati sempat merasakan dari gejala tersebut atau ada gejala lain Kak yang Kak Melati rasakan? Mungkin bisa diceritakan? Iya, jadi sebelum saya didiagnosis GERD itu saya merasa mual yang sangat mual, dan juga saya merasa ingin muntah tapi tidak bisa gitu. Oh, dan jadi ada rasa sakit di ulu hati saya. Di ulu hati. Oh ya, berarti sempat mau muntah tapi tidak bisa gitu ya Kak? Ya, kayak tertahan gitu. Iya, Okay. Oke, sama tadi sakitnya di ulu hati ya? Iya, betul. Di ulu hati. Oke. Baik. Terkait keluhan nih Kak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Kak terkait keluhan. Tadi kan yang Kakak sebutkan itu seperti mual, muntah, nyeri hati. Mungkin kalau dari perut kembung Kak, apakah Kakak merasakan seperti kembung gitu perutnya? Iya, saya merasakan perut saya yang kembung padahal saya nggak banyak makan atau minum. Oke, perut kembung. Kemudian gangguan menelan Kak, mungkin Kakak ada gangguan atau?
sedikit mengalami di awal-awal. Dikit. Iya. Berarti pas awal-awal terkena GERD itu sempat ada gangguan menelan ya? Iya. Gangguan menelan. Oke, kalau gangguan mengunyah kak mungkin Untuk mengunyah saya tidak mengalami gangguan. tidak ada ya. Oke, kalau diare kak sempat terkena diare? Iya, saya mengalami diare selama beberapa hari sebelum saya ke klinik waktu itu. Oke, berarti sebelumnya ya kak ya? Iya. Mengalami diare. Oke, terus konstipasi kak seperti sulit buang air besar sempat mengalami atau? Tidak, saya tidak mengalami kesulitan untuk buang air. Oke, baik. Ya, berarti keluhannya itu seperti mual, kemudian muntah tapi tidak bisa ya kak, kemudian nyeri ulu hati, perut kembung, adanya gangguan menelan di awal terkena GERD, kemudian sama sempat mengalami diare. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya ya kak, di sini kita harus menetapkan tujuan untuk konseling ya kak. Tadi kan kakak sempat bilang di awal kalau misalkan kakak datang kemari itu untuk berkonsultasi nih dengan saya sebagai konselor terkait permasalahan kesehatan yang kakak alami. Nah, apakah dari Kak Melati sudah menetapkan tujuan untuk konseling dengan saya? Iya Mbak, jadi tujuan saya untuk konsultasi ke Mbak adalah saya ingin berkonsultasi mengenai cara saya memperbaiki pola hidup kesehatan saya, mungkin terkait makanan yang harus saya konsumsi ataupun suplemen-suplemen yang bisa membantu kesehatan saya, itu Mbak. Oh iya, baik. Jadi memang selain tujuan yang tadi sudah diberitahu oleh Kak Melati, di sini juga saya akan beritahu terkait tujuan konseling ya Kak. Jadi tujuan dari konseling ini sebenarnya dari Kak Melati ya, dengan saya sebagai konselor itu harus bisa sama-sama berdiskusi nih Kak terkait pemecahan permasalahan kesehatan yang dialami oleh Kak Melati serta mencari solusi ataupun jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, diharapkan nantinya setelah proses konseling ini Kak Melati bisa mau berkomitmen untuk perlahan-lahan secara bertahap memperbaiki ataupun mengubah pola hidup Kak Melati untuk ke arah yang lebih baik lagi, seperti itu ya Kak. Oke, baik. Kak Melati, di sini saya akan menanyakan terlebih dahulu terkait kebiasaan konsumsi makan dari Kak Melati. Yang pertama itu apakah Kak Melati mengonsumsi nasi dalam sehari? Itu sekitar berapa kali Kak? Untuk nasi saya mengkonsumsi sekitar 2 kali dalam 1 hari Mbak. 2 kali. Oke. Untuk bubur beras Kak, apakah ada konsumsi dalam sebulan, seminggu? Untuk bubur saya mengkonsumsi sekitar 1 bulan 1 kali. 1 bulan ya. Oke. Selanjutnya untuk bihun nih Kak, apakah Kakak ada konsumsi bihun yang olahan dari bihun? Bihun saya bisa mengkonsumsi sekitar 2 kali dalam seminggu. 2 kali. Oke, 2 kali ya. Ya, untuk mie basah Kak, apa ada konsumsi Kak Melati? Saya tidak mengkonsumsi mie basah. Tidak konsumsi. Oke, berarti kosong ya. Oke, terus untuk mie kering Kak, seperti mie instan? Saya mengkonsumsi mie instan mungkin sekitar 2 kali dalam seminggu. 2 kali. Oke. Untuk biskuit? Tidak, saya tidak mengkonsumsi biskuit. Tidak sama sekali ya. Untuk roti putih? Tidak, saya tidak mengkonsumsi. Jadi untuk selanjutnya saya akan menanyakan terkait porsi makanan yang Kak Melati konsumsi ya, tadi seperti nasi, kemudian bubur, kemudian bihun, mie kering, kentang dan singkong. Di sini saya ada porsinya ya Kak. Kakak bisa lihat. Ini untuk nasi putih Kak. Kakak konsumsinya porsinya yang mana ya Kak? Saya konsumsi yang porsi 1 besar. Porsi besar. Oke, berarti 300 gram. Oke. 300. Dan untuk bubur Kak, tadi kan konsumsi ya untuk bubur sebentar. Ini Kak, apakah yang bubur kental atau yang bubur encer konsumsinya? Yang bubur kental Mbak. Kental. Oke, yang mana ya Kak untuk porsinya? 1 mangkok kecil. 1 mangkok kecil. Oke, mangkok kecil 170. Oke, 170. Untuk yang konsumsi kentang ini Kak Melati konsumsi kentang yang porsi yang mana ya Kak? Untuk Saya yang mengkonsumsi yang perkedel. yang berkedel ya. Yang mana Kak untuk porsinya? Yang porsi sedang. Sedang. Ya. Oke, 20 ya. Porsi sedang 20. Untuk konsumsi singkong Kak? Sebentar, singkong. Nah, ini yang mana Kak ukurannya? Saya biasanya yang ukuran kecil. Kecil. Ya. Kak Melati, untuk selanjutnya lauk hewani ya Kak. Dari lauk hewani ini biasanya Kak Melati ini sering mengonsumsi apa ya Kak? Apakah seperti ayam, telur, ikan, ataupun ada yang lain Kak? Untuk hewani saya paling sering mengkonsumsi ayam dan juga telur. Ayam. Oke, untuk ayam frekuensinya berapa kali Kak dalam sehari atau dalam seminggu? Dalam seminggu saya bisa konsumsi sekitar 5. 5. Oke. 5. Untuk telur Kak? Telurnya? Untuk telur dalam seminggu saya bisa mengkonsumsi sebanyak 3 butir. 3. Oke, 3 ya Kak. Untuk cara pengolahannya Kak, untuk yang ayam biasanya diolahnya atau dimasaknya itu dengan pengolahan apa Kak? Apa digoreng, dipanggang, atau direbus? Digoreng biasanya. Digoreng. Oke. Untuk yang telur Kak, pengolahannya apakah sama seperti
Iya, digabus. Oke. Selanjutnya ya kak, untuk yang lauk nabati, kakak lebih sering mengonsumsi lauk nabati ini apakah kacang hijau mungkin, tempe, tahu, oncom? Mungkin tahu ya untuk nabati. Tahu, oke. Tahu ini dalam sehari berapa kali atau dalam seminggu atau dalam sebulan? Dalam sebulan saya bisa konsumsi sebanyak 2 kali. 2 kali, oke. Untuk pengolahannya kak? Digoreng. Digoreng ya. Oke, berarti lebih banyak yang digoreng yang kayak untuk pengolahannya. Nanti kita lanjut ya kak untuk sayuran. Untuk sayuran yang paling sering dikonsumsi oleh Kak Melati ini kira-kira apa kak dari sayuran? Mungkin sawi saya mengkonsumsi. Sawi, oke. Sawi berapa kak dalam sehari atau seminggu, sebulan? Dalam sebulan bisa 2 kali. 2 kali. Oke. Selanjutnya kak, ada lagi sayurannya? Saya juga mengkonsumsi timun dan tomat. Timun, oke. Sebentar, timun berapa kali kak? Timun 3 kali dalam 1 bulan. 3 kali. 3 kali, oke. Tadi tomat ya kak ya? Ya. Tomat berapa kali kak dalam sebulan atau dalam seminggu, sehari? Mungkin saya konsumsi 1 kali dalam 1 bulan. Sekali ya, berarti ya, 1 kali. Oke, ada lagi kak sayurannya? Konsumsi kacang panjang dan juga wortel. Kacang panjang, untuk kacang panjang berapa kali pun frekuensi konsumsinya? Untuk kacang panjang bisa 2 kali dalam 1 bulan. 2 kali, oke. Untuk yang wortel kak berapa kali? Sama 2 kali dalam 1 bulan. 2 kali, oke. Ada lagi kak yang konsumsi untuk sayuran? Saya juga mengkonsumsi daun singkong. Yang singkong berapa kali kak? Itu 1 kali dalam 1 bulan. 1 kali. Nanti ini untuk cara pengolahan dari sayurannya ini bagaimana kak? Apakah untuk yang sawi nih kak, untuk yang sawi apakah ditumis, direbus? Ya, untuk yang sawi ditumis. Ditumis, oke. Untuk yang kacang panjang? Sama ditumis juga, Mbak. Ditumis juga. Untuk yang wortel kak bagaimana? Di wortel juga ditumis barengan sama kacang panjangnya. Oke. Untuk yang daun singkong? Untuk daun singkong biasanya saya disantan, Mbak. Disantan. Santan ya. Oke, untuk selanjutnya ini ada buah-buahan yang Kak Melati. Dari buah-buahan ini biasanya buah apa sih kak yang biasanya sering Kak Melati konsumsi? Dalam 1 minggu ini saya paling sering mengkonsumsi buah jeruk dan juga rambutan. Jeruk. Oke, untuk jeruknya frekuensinya berapa kali kak dalam seminggu? Dalam seminggu bisa 3 kali. 3 kali. Iya. 3 kali. Oke, untuk rambutan? Sama 3 kali juga, Mbak. Sama. Oke, untuk selanjutnya saya akan menanyakan terkait konsumsi makanan Kak Melati ya, selama 24 jam terakhir ya dari semalam. Mungkin bisa disebutkan kak dari awal bangun tidur itu Kak Melati ada konsumsi apa, misalkan air putih ataupun teh manis ataupun yang lainnya? Ya, biasanya kalau pagi itu saya konsumsi 1 gelas air. Air. Iya. 1 gelas ya. Oke. Selanjutnya setelah itu apakah ada konsumsi lagi kak? Untuk sarapan saya biasanya skip sih, nggak sarapan. Oke, berarti di sini Kak Melati untuk pagi ini tidak sarapan ya kak? Maksudnya nasi berarti sama sekali tidak konsumsi atau roti mungkin? Ya, biasanya kan kalau pagi suka nggak sempat sarapan, Mbak. Tidak sempat sarapan ya, kalau boleh tahu kenapa Kak Melati tidak sempat sarapan? Apa saking sibuknya kuliah gitu ya atau mengerjakan tugas gitu? Ya, biasanya terganggu sama kuliah kali ya, soalnya kan saya kuliah pagi, jadi kayak saya harus siapin keperluan untuk kuliah saya di pagi-paginya gitu. Jadi baru sempat sarapan itu menjelang siangnya. Oke, berarti karena tidak sempat atau mempersiapkan perlengkapan kuliah gitu ya kak ya. Kak Melati berarti kan tadi untuk sarapan pagi tidak sama sekali ya kak. Mungkin dari selingan pagi kak sekitar jam 9, 10 atau jam 11 kan biasanya orang suka nyemil ya kak gitu kan, makan cemilan. Kak Melati ada konsumsi cemilan? Enggak, biasanya saya kalau pagi itu memang enggak. Maksudnya jarang ya, jarang kayak konsumsi sarapan seperti itu. Oke, berarti sama sekali kosong ya kak ya, tidak ada asupan yang masuk. Oke, ini kalau untuk makan siangnya, kira-kira Kak Melati konsumsi apa untuk makan siangnya? Untuk makan siang, kemarin saya makan nasi putih dan juga telur ceplok balado. Oke. Untuk ya. sayurnya, saya makan tumis kacang panjang. Oke, untuk nasinya, porsinya 1 piring atau setengah? Ya, 1 piring ya. 1 piring. Oke, untuk telur baladonya berapa butir? 1 deh. 1. Untuk tumis kacangnya apakah 1 piring, 1 mangkok atau 1 sendok aja? Ya, biasanya saya nggak terlalu banyak, jadi cuma ambil 1 sendok sayurnya. Oke, 1 sendok makan berarti ya kak Ya. ya. Oke, kita lanjut untuk selingan sore nih kak. Nanti ada konsumsi mungkin Ya. selingan sore? Untuk makan sore kemarin saya makan nasi, kemudian saya pesan ayam penyet. Yang penyet. Ya, Kemudian dan juga kerupuk. Ya. Oke, untuk nasinya 1 piring atau setengah? Ya, sama 1 piring. 1 piring. Oke, untuk ayam penyetnya ini digoreng kan ya kak berarti ya? Iya. Digoreng kemudian kalau boleh tahu bagian apa kak? Makannya paha, dada? Saya biasanya paling suka makan yang paha. Paha, oke paha. Kemudian biasanya kan kalau ayam penyet itu kan biasanya ada lalapan ya kak atau ada sambalnya. Nah itu apakah dikonsumsi juga oleh Kak Melati? Iya, untuk sambalnya saya konsumsi dan juga lalapan biasa saya makannya timunnya. Oke, berarti lalapan itu hanya timun ya? Iya. Hanya timun, sambalnya iya kak? Iya. Iya, berapa sendok kalau mungkin bisa diingat-ingat berapa sendok? Biasanya 1 sendok ya.
1 sendok. Oke, 1 sendok. Sama kerupuknya berapa buah kak? Satu. Oke. Minumnya air putih? Yes, air putih. Oke. Ini makan sore gitu. Kemudian makan malam nih kak. Makan malam sekiranya kak konsumsi apa? Kemarin itu malam saya konsumsi seblak ya untuk malamnya. Seblak. Oke, seblak. Ini kalau boleh tahu isinya apa, mungkin bisa ingat isinya apa Isi saja? seblaknya itu biasanya tuh kerupuk dan juga mie kering seperti Iya. itu. Oke, kemudian kerupuk mie kering. Kemudian Ada sayap ayam. sayur ayam, Di sini juga ada baksonya, Mbak. bakso. Oke. Kemudian apakah pakai sambal? Iya, saya pakai sambal. Berapa sendok? Satu sendok makan. 1 sendok. Oke. Kemudian ada lagi kak yang dikonsumsi selain seblak? Selain seblak juga saya sempat konsumsi tempe goreng tuh. Oke, gorengan berarti Iya, ya tempe ya. gorengan. Oke. Berapa buah kak? 1 buah. 1 buah. Oke. Kemudian ada lagi kak? Udah itu, udah dengan air putih. Air putih. Oke. Setelah makan malam nih kak, mungkin sebelum tidur kak mengonsumsi susu atau yang lainnya gitu, ada konsumsi lagi kak? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Iya. Oke, berarti hanya segini aja ya kak ya. Untuk selanjutnya saya akan menanyakan terkait konsumsi cemilan ya kak yang biasanya kakak konsumsi. Kan biasanya kalau misalkan seorang yang menderita GERD itu kan biasanya konsumsinya pedas-pedas, kemudian yang asam seperti itu kan kak. Nah mungkin Kak Melati bisa menceritakan untuk kebiasaan konsumsi cemilannya dari Kak Melati seperti apa? Ya, saya tuh paling suka kalau makan makanan yang pedas ya, seperti misalnya seblak Sebelah. atau ramen dan juga mie ayam yang paling sering tuh. Dan cemilan yang saya suka itu biasanya saya makan bakso mercon atau kotak-kotak mercon seperti itu, dan juga seperti keripik pedas, Mbak. Ya, saya paling sering mengkonsumsi makanan seperti itu. Oke, ini berarti untuk seblak, mie ramen, mie ayam, bakso mercon, kemudian keripik, otak-otak itu berarti pedas semua ya? Iya, semuanya Iya. pedas semua, Mbak. Karena saya emang suka pedas. Oke, untuk yang konsumsi asam kan seperti mungkin rujak atau enggak asam itu apakah suka? Itu jarang ya, Mbak. Jarang. Tidak terlalu sering. Oke, Kak Melati, dari yang saya catat ya kak ya terkait tadi konsumsi cemilan yang dikonsumsi oleh Kak Melati, ini kan memang pedas ya kak ya, seperti bakso mercon, kemudian seblak, ramen gitu kan. Nah apa memang dari kecil ini Kak Melati suka konsumsi pedas atau memang baru sekitar mungkin SMP ataupun SMA baru suka pedas? Ya, saya dari kecil memang sudah sangat suka makan makanan pedas karena keluarga saya sendiri memang cinta pedas. Jadinya terbiasa makan pedas-pedas. Oke, berarti dari kecil ya kak ya udah dibiasakan mungkin ya untuk makan pedas. Oke, tapi karena sekarang kan Kak Melati sudah terdiagnosis GERD gitu ya, dimana itu kan masalah di pencernaan gitu ya kak, jadi memang mungkin bisa mulai dicoba dikurangin gitu kak untuk makanan yang pedas gitu kan, karena kan untuk makanan pedas ini kan biasanya merangsang pencernaan gitu ya kak ya, jadi memang bisa dicoba untuk dikurangi untuk konsumsinya. Selanjutnya nih ya Kak Melati, tadi kan saya sudah menanyakan terkait kebiasaan konsumsi cemilan ya Kak ya. Selanjutnya saya ingin tahu nih Kak, untuk keseharian aktivitas Kak Melati ini seperti apa sih, mungkin bisa diceritakan selain kuliah online gitu ya? Selain kuliah, saya ada kerja part time ya. Kerja part time. Oke, part time-nya seperti apa Kak? Maksudnya kerja Saya mengajar di salah satu SD di daerah rumah saya, yaitu SD, nama SD-nya itu SD Cikawi 41. Jadi saya biasanya mengajar 2 kali dalam 1 minggu. Oke, mengajar. Oh, oke, berarti 2 kali dalam seminggu ya? Iya, betul. Oke, kalau boleh tahu mengajar materi apa? Saya mengajar materi bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Oke, berarti lumayan padat ya Kak ya, selain Iya. online part time. Mungkin ada lagi Kak? Selain mengajar di SD juga, saya itu bekerja sebagai salah satu asisten les bahasa di kampus saya. Oke, asisten lab. Untuk jadwalnya Kak, apakah sering dalam seminggu 2 kali? Saya mengajar 2 praktikum, jadi lumayan sering sih, bisa 4 kali dalam 1 minggu. Oh, 4 kali, iya. Oke. Kemudian ada lagi Kak, mungkin Selain part time itu, saya juga aktif mengikuti organisasi, Mbak, di kampus saya seperti BEM seperti itu. Jadi saya suka ikut. Oke, berarti lumayan padat ya gitu ya, lumayan kayak padat. udah kuliah, kemudian part time ngajar, terus aslet juga ya kan, kemudian aktif organisasi juga di BEM ya kan, ditambah lagi saya kan udah semester akhir ya nih Kak ya, udah semester 7 udah menuju skripsi gitu ya. Oke, untuk selain itu mungkin keseharian di rumah mungkin ada lagi mungkin seperti berolahraga ataupun membantu melakukan pekerjaan di rumah mungkin seperti nyapu kan? Untuk olahraga saya jarang, Mbak. Jadi saya ya sangat jarang untuk berolahraga. Dalam sebulan sama sekali tidak? Untuk sebulan saat ini saya tidak ada olahraga sama sekali. Sama sekali, Iya. seperti jogging mungkin atau workout? Tidak. Tidak. Oke, terus untuk aktivitas kesehariannya Kak, tadi yang seperti saya katakan mungkin membantu pekerjaan di rumah itu seperti nyuci atau? Iya, biasanya saya mencuci piring ataupun menyapu ngepel itu saya lakukan setiap harinya. Oke, berarti lumayan
dan ini ya Kak ya aktivitas. Tetapi untuk yang olahraga nih yang Kak sama sekali tidak melakukan olahraga. Oke, kalau boleh tahu alasannya apa Kak? Apa karena kesibukan kegiatan gitu ya? Di samping kesibukan juga mungkin ada rasa malas ya Mbak. Jadi malas. ya jadi seperti ditunda-tunda ingin melakukan gitu, ditunda-tunda akhirnya tidak jadi mengerjakan gitu. Oke, berarti memang dari dalam dirinya Kak Melati itu ya malas gitu kan. Jadi akhirnya tidak jadi untuk melakukan olahraga Iya, gitu. betul. Oke. Tadi Kak Melati di sini saya izin menyimpulkan nih Kak terkait beberapa hal yang memang tadi sudah kita diskusikan dan sudah diceritakan juga oleh Kak Melati. Nanti apabila ada kesalahan pernyataan dari saya mohon dikoreksi ya Kak. Untuk kebiasaan makan Kak Melati ini tadi Kak Melati sempat memberitahu bahwa Kak Melati itu mengonsumsi nasi ya Kak. Untuk frekuensinya ini 2 kali dalam sehari, kemudian mengonsumsi lauk hewani ya Kak, yang paling sering itu konsumsi daging ayam dengan frekuensi 5 kali dalam seminggu, kemudian dengan cara pengolahan digoreng. Untuk yang telur ayam itu juga 3 kali dalam seminggu dengan pengolahan digoreng. Kemudian untuk lauk nabatinya itu ada tahu, untuk frekuensinya itu 2 kali dalam sebulan dengan pengolahan digoreng juga. Kemudian untuk konsumsi sayuran itu ada sawi, kemudian kacang panjang, wortel, daun singkong, tomat, dan ketimun. Kemudian selain itu Kak Melati juga mengonsumsi buah-buahan seperti jeruk dan rambutan selama frekuensinya itu 3 kali dalam seminggu. Kemudian untuk aktivitas keseharian Kak Melati ini cukup padat ya Kak ya, dari mulai kuliah online, kemudian part time juga mengajar di sekolah dasar ya di dekat rumah Kakak, kemudian selain itu Kakak juga aktif organisasi ya kan, kemudian aktif juga menjadi aslab di kampus Kakak. Nah tetapi Kakak Melati ini masih kurang nih Kak dalam aktivitas untuk olahraganya ya Kak ya, karena dikarenakan tidak sempat ya Kak ya, dan ada muncul rasa malas dari diri Kakak Melati. Ya bagaimana Kak? Ya untuk semua penyataannya benar Mbak. Oke, kita bisa lanjut ya Kak untuk ke sesi selanjutnya. Kak Melati, setelah saya sudah menyimpulkan ya Kak untuk selanjutnya itu Kak Melati dengan saya akan berdiskusi terkait diet yang nantinya akan saya rekomendasikan kepada Kak Melati. Tapi sebelum kita memasuki sesi tersebut, gitu ya, di sini izinkan saya menyampaikan terkait diagnosis gizinya dulu ya Kak, karena memang di sini diagnosis gizi dengan diagnosis medis itu berbeda. Untuk diagnosis medisnya kan adalah GERD ya Kak ya, atau asam lambung. Kemudian untuk yang diagnosis gizinya itu berbeda Kak. Untuk diagnosis gizinya di sini itu Kak Melati kalau dilihat dari asupannya ya Kak ya, tadi berdasarkan recall itu asupan Kak Melati ini masih kurang Kak, atau bisa dibilang asupan oralnya inadequate, masih belum mencukupi. Nah penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu tadi kan Kak Melati sempat memberitahu bahwa adanya keluhan ya Kak, seperti mual, nyeri ulu hati, seperti itu kan. Nah kemudian gejalanya apa? Nah gejalanya itu atau ditandai dengan asupan energi, protein, dan karbohidrat dari Kak Melati ini masih kurang dari 90%, dimana untuk 90% ini termasuk dalam kategori kurang berdasarkan Ketkes, seperti itu Kak. Nah untuk selanjutnya diagnosisnya itu ada kelebihan asupan lemak, karena kan tadi seperti dari hasil data recall ini Kak Melati pengolahan makanan itu kebanyakan digoreng ya Kak ya kan. Yang kita ketahui bahwa untuk pengolahan makanan yang digoreng ini memang tinggi lemak, biasanya banyak menyerap lemak gitu kan, jadi memang hasil dari asupan lemaknya dari Kak Melati ini berlebih seperti itu. Nah selanjutnya selain itu dari perilaku juga nih Kak ya, dari domain behavior itu Kak Melati ini ada ketidaksesuaian pemilihan makan. Nah ketidaksesuaian pemilihan makan ini karena Kak Melati ini kan sebelumnya belum pernah mendapat edukasi ya Kak ya, karena baru menceritakan atau memeriksakan kondisinya di klinik kan ya Kak ya, di klinik terdekat gitu. Jadi memang masih belum mengetahui nih terkait makanan dan gizi seperti apa yang diharuskan untuk penyakit GERD. Nah kemudian ditandai dengan Kak Melati kan suka mengonsumsi makanan yang pedas ya Kak ya, tadi yang seperti Kak Melati sudah menyebutkan. Tapi memang di sini saya akan mengambil satu diagnosis utama, yaitu asupan oral yang tidak adekuat. Jadi memang di sini saya akan merekomendasikan beberapa makanan yang memang diperbolehkan atau dianjurkan untuk penderita GERD seperti itu Kak. Oke Kak Melati, untuk selanjutnya ini saya akan menanyakan terkait komitmen Kak Melati ya untuk dalam melakukan perubahan atau memperbaiki perilaku Kak Melati. Untuk yang pertama, apakah Kak Melati siap untuk berkomitmen dalam memperbaiki kebiasaan makan ataupun pola makan Kak Melati? Saya siap Mbak. Siap. Oke, untuk selanjutnya apakah Kak Melati siap untuk mencoba membiasakan sarapan pagi? Saya siap. Siap, karena memang di sini sarapan pagi kan sangat penting ya Kak Melati untuk bisa menambah konsentrasi juga, karena kan Kak Melati masih dalam
kuliah gitu ya, jadi memang butuh konsentrasi yang tinggi juga gitu, jadi memang harus diperlukan untuk sarapan pagi. Dicoba saja Kak melatih secara bertahap gitu ya, secara perlahan-lahan. Kemudian apakah kamu latih siap untuk mengurangi konsumsi makanan pedas? Saya akan berusaha untuk mencoba menguranginya. Oke, kalau saya lihat dari ekspresi kamu latih, mungkin apakah keberatan Kak terkait yang ini? Lumayan berat ya Mbak, karena saya memang terbiasa makan yang pedas-pedas gitu. Dalam setiap hari itu memang setidaknya ada yang saya makan yang makanan yang pedas yang saya konsumsi seperti itu. Jadi kalau agak berat juga. Iya, iya saya tahu, saya sangat paham, saya sangat tahu. Mungkin ini memang berat gitu ya untuk kamu latih dalam mengurangi konsumsi makan pedas. Tapi memang untuk mencobanya itu bisa secara perlahan-lahan kamu latih. Jadi secara bertahap dan tidak harus langsung secara total mengurangi, tidak. Tapi bisa dicoba secara perlahan-lahan. Mungkin dalam seminggu itu bisa 1 kali atau 2 kali seperti itu. Oke, di sini saya selanjutnya akan memberikan anjuran ya kamu latih terkait bahan makanan apa aja sih yang memang baik untuk dikonsumsi oleh penderita GERD. Di sini saya ada bahan makanannya, di sini kamu latih bisa lihat ya Kak. Untuk sumber karbohidrat di sini itu ada nasi, kemudian ada kentang, makaroni, bihun, roti, biskuit, crackers, dan tepung-tepungan. Nah untuk dari sumber karbohidrat ini apakah kamu latih ada yang alergi atau tidak suka? Tidak ada lagi. Oke, bisa lanjut ya Kak. Untuk yang sumber protein di sini ada daging sapi, kemudian hati ayam, daging ayam, ikan, telur ayam, dan susu. Apakah ada yang kamu tidak suka? Terkait bahan makanannya, kalau ada yang alergi juga? Kalau nggak suka mungkin saya nggak suka hati ayam ya Mbak. Hati ayam, oke. Mungkin yang hati ayam ini bisa diganti ya Kak ya, kan masih ada daging ayam dan ikan, telur seperti itu. Untuk yang protein nabati, kalau nanti saya ada tahu, tempe, dan kacang hijau. Ada yang bahan yang tidak suka? Tidak, saya suka. Untuk selanjutnya ada sayuran Kak. Untuk sayuran ini sayuran yang memang tidak mengandung gas ya, seperti bayam, buncis, kacang panjang, labu siam, wortel, tomat, dan labu. Nah di sini untuk sayuran ini memang tidak dianjurkan ya Kak untuk yang mengandung gas seperti kol, sawi, lobak, daun singkong, karena memang itu bisa merangsang pencernaan. Nah dikhawatirkan nanti ketika kamu latih sering ataupun mengonsumsi sayuran tersebut itu bisa naik gitu asam lambungnya. Seperti itu kamu latih. Untuk yang buah-buahan kamu latih ini ada pepaya, pisang, jeruk manis, dan melon. Apakah ada yang pelatih tidak suka? Tidak ada. Oke. Baik, ini sudah ya Kak terkait bahan makanannya. Untuk yang tidak dianjurkan ya Kak, ini seperti yang karbohidrat itu seperti beras ketan, ubi, singkong, talas, dan kentang. Kenapa? Karena memang di sini untuk ubi ini kan memang ada mengandung gas ya Kak, jadi dikhawatirkan nanti ketika dikonsumsi itu akan merangsang pencernaan kamu latih seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada sumber protein hewani yang kamu latih di sini yang memang tidak dianjurkan itu seperti ada daging babi, kemudian ikan dan ayam yang diolah dengan cara dikeringkan, diasap ataupun diberi bumbu yang tajam yang memang bumbu tersebut itu dapat merangsang pencernaan. Seperti itu. Dan untuk yang sumber protein nabati ini juga sama ya, untuk tahu, tempe, tapi ini untuk pengolahannya kamu nanti disarankan itu pengolahannya tidak digoreng. Maksudnya di sini adalah boleh digoreng tetapi mungkin tidak terlalu sering gitu dikonsumsi. Jadi mungkin bisa ditumis atau direbus atau dikukus, itu lebih baik. Nah untuk yang sayuran juga tadi yang seperti saya katakan itu sayuran yang tidak dianjurkan itu yang memang yang menimbulkan gas ya, kalau seperti kol, sawi, lobak, dan singkong. Untuk buah-buahan ini juga sama, itu yang tidak dianjurkan adalah buah-buahan yang dapat merangsang pencernaan karena memang mengandung gas seperti durian, nangka, kedondong, nanas, dan buah yang dikeringkan. Jadi seperti itu kamu latih terkait bahan-bahan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Oke, baik kamu latih dari apa yang sudah saya sampaikan gitu ya. Apakah kamu latih ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya terkait pola makan pedas saya. Dalam 1 bulan itu sekiranya frekuensi saya makan pedas itu gak banyak ya Mbak, karena kan saya suka pedas, jadi saya tahu batasan saya berapa kali harus makan pedas dalam waktu 1 bulan tertentu. Oke, untuk frekuensi makanan yang berbumbu pedas ya kamu latih untuk dalam sebulan ini kan saya tahu nih ya kamu latih memang dari dulu suka makan pedas dan memang kalau mau memperbaiki atau merubah hal tersebut itu memang harus secara bertahap gitu. Jadi memang harus perlahan-lahan gitu ya. Untuk frekuensinya ini mungkin kamu latih dalam sebulan ini bisa konsumsi 2 sampai 3 kali dalam sebulan kamu latih, itu mungkin bisa dicoba terlebih dahulu ya kamu latih ya. Jadi memang dicoba dulu untuk mengurangi frekuensinya. Misalkan yang tadinya seminggu bisa 5 kali atau 4 kali itu sekarang diubah frekuensinya jadi sebulan hanya 2 sampai 3 kali saja.
saya akan berusaha untuk mengurangi. Ya, baik. Oke, kalau seperti itu Kak Melati. Untuk yang terakhir nih ya Kak Melati, saya mau menanyakan terkait komitmen juga nih, masih hubungan komitmen ya. Apakah Kak Melati siap untuk melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga? Karena kan di sini yang saya tahu Kak Melati jarang sekali ya Kak untuk berolahraga gitu, karena memang olahraga ini kan penting ya Kak ya, walaupun hanya 30 menit gitu kan. Gimana Kak Melati? Untuk olahraga saya akan usahakan untuk mulai mencoba untuk olahraga. Iya baik. Sebenarnya kalau Kak Melati jarang nih ya Kak ya, untuk melakukannya memang pasti ada perasaan males gitu kan ya, terus kayak mau mencoba mulai itu agak susah gitu kan, tapi Kak Melati bisa menanamkan di dalam diri Kak Melati, diniatkan kalau memang Kak Melati ingin bersungguh-sungguh untuk bisa memperbaiki pola hidup Kak Melati. Untuk olahraga ini bisa Kak Melati coba mungkin seminggu itu sekitar 2 kali, itu bisa dengan bertahap ya Kak Melati. Kalau misalnya seminggu 2 kali, terus untuk intensitas seharinya itu mungkin bisa minimal 30 menit gitu. Nah, kalau memang Kak Melati kesibukan sehari-hari itu kan kuliah terus mengajar juga, mungkin bisa di waktu weekend. Kak Melati nggak harus hari biasa, yang harus weekdays, tapi bisa di waktu weekend seperti Sabtu, Minggu, itu pagi-pagi Kak Melati bisa jogging ya di sekitar rumah Kak Melati selama 30 menit. Itu udah sangat membantu untuk meningkatkan kebugaran dari tubuh Kak Melati sendiri seperti itu. Terima kasih. Di sini kan kita udah sama-sama berkomitmen ya Kak untuk bisa memperbaiki ataupun merubah pola hidup untuk arah yang lebih baik lagi. Biasanya nih Kak, halangan ataupun hambatan seperti apa sih Kak yang kemungkinan akan muncul atau yang kemungkinan akan dialami Kak Melati dalam memperbaiki atau merubah pola hidup sehat? Mungkin untuk hambatannya kemungkinan yang paling besar itu adalah mengurangi makanan pedas gitu. Karena memang sangat sulit buat saya untuk mengurangi porsi makanan pedas saya gitu. Dan juga mungkin selain makanan pedas tadi, seperti itu juga mungkin saya perlu usaha yang cukup besar untuk mulai berolahraga seperti itu. Jadi mungkin harus mulai dibiasakan, agak sulit mungkin untuk olahraga seperti itu. Iya baik, memang untuk membiasakan atau memperbaiki pola hidup yang ke arah lebih baik itu memang agak sulit ya Kak Melati. Tadi yang seperti saya bilang, dicoba dulu saja secara bertahap, secara perlahan-lahan. Nantinya saya yakin pasti Kak Melati akan bisa memperbaiki pola hidup Kak Melati untuk bisa lebih baik lagi seperti itu, dan bisa mempercepat proses penyembuhan penyakit yang Kak Melati rasakan seperti itu. Kak Melati selama proses konseling ini, Kak Melati ini kan sudah sangat responsif ya dalam bercerita ataupun dalam menjawab pertanyaan yang saya ajukan ya kan. Semoga semangat dan niat dari Kak Melati dalam memperbaiki ataupun mengubah perilaku untuk ke arah yang lebih baik itu dapat terlaksana dengan baik, serta keadaan Kak Melati itu bisa segera membaik. Baik, terima kasih juga kepada Mbak Siva yang sudah sangat responsif memberikan saya masukan-masukan terkait apa saja yang harus saya lakukan dan juga apa saja yang harus saya hindarkan terkait pola makan dan juga pola kesehatan saya. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada Mbak Siva. Ya, terima kasih kembali juga kepada Kak Melati ya sudah responsif nih selama proses konseling ini gitu ya. Semoga Kak Melati dapat menerapkan pola hidup untuk yang lebih baik lagi seperti yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Dan untuk proses konseling hari ini kita cukupkan dulu ya Kak ya. Kita dapat mengagendakan untuk proses konseling selanjutnya di sesi berikutnya. Nanti sehari sebelum konseling berlangsung saya akan informasikan kepada Kak Melati melalui via WhatsApp seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Siva. Ya, terima kasih juga Kak Melati.